Halo semua, kali ini kami akan menjelaskan mengenai deteksi dini tuli bawaan lahir atau tuli kongenital. Apa itu tuli kongenital? Tuli kongenital adalah gangguan pendengaran yang terjadi sejak lahir, dan tuli kongenital ini terjadi ketika kemampuan telinga mengubah energi mekanis getaran suara menjadi energi listrik impuls saraf terganggu. Tuli kongenital bersifat sensori neural yang mengenai kedua sisi telinga. Apa itu tuli sensori neural? Sensori neural berarti saraf pendengaran atau jalur pendengaran sentralnya terpengaruh. Menurut WHO, pada beberapa negara, prevalensi anak terlahir dengan kondisi tuli kongenital berkisar antara 1 hingga 3 bayi dari jumlah total 1.000 kelahiran. Di Indonesia, tuli kongenital terjadi pada 1-2 kelahiran di mana terdapat 0,1% tuli kongenital untuk tiap angka kelahiran hidup. Lalu apa saja sih faktor risikonya? Faktor risikonya yaitu adanya riwayat kurang pendengaran pada keluarga, infeksi saat hamil, preeklamsia, diabetes saat hamil, prematur, bayi berat lahir rendah, lahir tidak menangis, bayi kuning, penggunaan alat bantu nafas, dan kejang demam. Berikut ini merupakan penelitian mengenai faktor risiko yang dilakukan Francisca DKK yang berjudul Correlation Between Prenatal, Perinatal, and Postnatal Factors with Congenital Hearing Loss. Jika terdapat lebih dari satu faktor risiko, dapat meningkatkan terjadinya tuli kongenital. Lalu, orang tua bisa loh melakukan screening atau deteksi dini sendiri. Bagaimana sih caranya? Orang tua bisa menstimulasi dengan sumber bunyi di belakang anak, lalu kita perhatikan apakah anak mencari sumber bunyi tersebut atau tidak. Yuk, simak videonya. Mari kenali kemampuan bicara anak sejak dini. Pada usia 0-3 bulan, anak biasanya mengulangi suara yang sama secara berulang-ulang, seperti ocehan, dan hanya dapat menangis ketika menginginkan sesuatu. Pada usia 4-6 bulan, anak akan berceloteh ketika sendiri dan bicara sederhana tanpa tangisan untuk menarik perhatian. Pada usia 7-12 bulan, anak sudah dapat berkata seperti mamam, dada, namun belum jelas pengucapannya. Pada usia 12-24 bulan, anak sudah bisa menyusun 2 kata, contohnya mau minum. Usia 24-36 bulan, anak dapat berbicara dipahami secara keseluruhan, contohnya aku mau naik sepeda. Pada usia 4-6 tahun, anak sudah berbicara lebih rumit, contohnya ibu aku lebih suka baju yang berwarna merah, yang hijau tidak bagus. Lalu kita juga harus perhatikan agar anak dapat berkembang sesuai usianya. Kita juga harus memperhatikan anak agar dapat berkembang sesuai usianya dengan mengajak anak berbicara, menjauhkan anak dari gadget, memberikan anak stimulus suara, dan mengajak anak bermain. Pakai ini, kita bisa mainan, pakai mulut. Nih, ya. Nih kakeknya nih, mata. Terus ini pakai kacamata, ini rambutnya ganti-ganti ya. Sini kasih kucir, gitu. Tahu nggak ini? Ya ini bunyinya gimana dek? Gimana dek? Gimana dek? Ini gimana dek? Gimana dek? Ngomongnya gimana dek? Gimana dek? Kalau kucing gimana kucing? Gimana dek? Segeralah periksakan anak Anda ke dokter bila ada tanda gangguan pendengaran, yaitu tidak merespon suara, tidak memahami apa yang Anda katakan dengan benar, terlambat mulai berbicara atau perkembangan bicaranya tidak sesuai dengan usianya, mengeluarkan cairan dari telinga, dan sering mengalami nyeri berulang pada telinga atau penyumbatan di telinga.
Lalu, terdapat 3 pemeriksaan pendengaran pada anak yang bisa dilakukan, yakni tes BERA, tes OAE, dan timpanometri. Apabila ditemukan hasil abnormal pada tes pendengaran, maka anak akan mendapatkan terapi lanjutan. Sekian video mengenai deteksi dini tuli kongenital dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.